Pemirsa, bentrok antara warga Palestina dengan tentara Israel kembali terjadi di Al-Mughair, Palestina. Dan bentrokan ini juga terjadi ketika tentara Israel menyerang warga yang tengah menghadiri pemakaman korban penembakan oleh tentara Israel di hari sebelumnya. Sebuah jeep yang berisi tentara Israel diamuk oleh warga. Ketegangan berawal ketika tentara Israel muncul di saat pemakaman warga setempat yang tewas ditembak tentara Israel. Akibat dari amukan warga ini, tentara Israel melawan dengan menembakkan gas air mata. Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt ini menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan fleksibilitas pada Iran setelah gencatan senjata yang diperpanjang. Tawaran ini juga diberikan karena posisi Iran yang dianggap sudah terjepit lantaran konflik internal serta ekonomi Iran yang terus menurun akibat blokade di Selat Hormuz. Questions and I will answer them. Let's level set on where we are. As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes. But Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has inflicted over them. So he's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president of the United States. Pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan ini kembali memanas. Desa-desa hancur akibat serangan Zionis Israel. Warga terdesak dan zona baru yang kontroversial kini memicu kekhawatiran dunia internasional. Rekaman terbaru memperlihatkan kehancuran di desa Beit Leif, Lebanon Selatan. Rumah-rumah rata dengan tanah menyisakan puing-puing dan jejak kehancuran yang luas. Di tengah situasi ini, konvoi pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon terlihat melintas di kota tetangga Yeter, menandakan meningkatnya perhatian internasional terhadap kondisi di lapangan. Sementara itu, Israel menetapkan apa yang disebut sebagai garis kuning, sekitar 10 km dari perbatasan yang diklaim sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Wilayah tersebut kini dinyatakan sebagai zona terlarang, dengan rencana pembentukan zona keamanan yang akan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Langkah ini memicu kekhawatiran baru, mempertegas potensi eskalasi konflik di kawasan yang telah lama dilanda ketegangan. Pemukim Israel membakar rumah warga Palestina di tepi barat. 8 orang luka-luka, termasuk seorang bayi berusia 1 tahun. Pemilik rumah dikepung oleh pelaku agar tidak dapat melarikan diri. Situasi semakin mencekam saat api melalap bangunan rumah. Orang-orang di dalam rumah berusaha berlari menyelamatkan nyawa mereka. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait pelaku maupun langkah penanganan insiden tersebut. Pemirsa, warga kota Kafir Shir ini Nabatiyeh juga di Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman pada hari Selasa. 14 orang yang tewas dalam serangan Israel dimakamkan pada upacara tersebut. Warga Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman 14 korban dalam serangan Israel di kota Kafir Shir, Nabatih. Upacara diadakan pada Selasa beberapa hari setelah gencatan senjata Israel dan Lebanon mulai berlaku. Rekaman video menunjukkan warga berkumpul di sekitar truk yang membawa jenazah.
Beberapa di antaranya membawa dan mengangkat foto para korban. Mereka juga terlihat melakukan iring-iringan prosesi pemakaman. وطبعا الضيعة حزينة وكوكب كبير من الشهداء عم نودعنا اليوم يعني من أصل 30 شهيد عندنا 14 شهيد عم يشيعوا اليوم. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Senin, 2.387 orang tewas sejak 2 Maret. Sementara laporan pekan lalu menyebutkan jumlah korban luka melebihi 7.500 orang. Pemirsa, pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel menyebabkan kerusakan parah di Lebanon. Israel dilaporkan telah melanggar gencatan senjata berkali-kali, membidik sebuah masjid, sekolah, pemakaman, dan juga permukiman warga. Sebuah masjid hancur tak bersisa di kota Jibshit, Lebanon, usai jadi serangan militer Israel. Gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah berlaku sejak Jumat lalu, namun 200 pelanggaran terjadi dalam 4 hari. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran IRGC ini mencegat dan juga menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satunya adalah kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondes. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra, Bapak Kamru Samad. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Sehat, Bapak. Bapak gimana, sehat ya? Sehat, Mbak, sehat. Baik, Bapak, ini kita langsung saja ya bahas bagaimana nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan dampak perang AS Israel versus Iran terhadap ketahanan energi dunia, Pak. Ya, pertama memang kalau kita mau jujur, dampak dari perang ini konflik secara langsung mengguncang ketahanan energi dunia. Karena terjadi di jantung pasokan energi global, khususnya di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Jalur ini kan menyalurkan sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Dan sejak konflik memanas, beberapa bulan yang lalu penutupan serta gangguan distribusinya telah menyebabkan kehilangan pasokan. Sehingga lebih dari 10 sampai 13 juta barel per hari. Nah, ini menjadikannya salah satu gangguan energi terbesar dalam sejarah modern. Dampaknya tidak hanya pada minyak, tetapi juga pada gas, LNG, dan rantai pasok energi global. Bahkan sekitar 20% itu produksi LNG dunia ikut terganggu, memperlihatkan betapa rentangnya sistem energi global terhadap konflik geopolitik. Nah, akibatnya, Mbak, ini kalau kita lihat harga minyak dunia melonjak hingga menembus bahkan di atas $100 per barrel, memicu inflasi global. Ini adalah gangguan logistik, belum lagi gangguan logistik dan resiko perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan kalau kita lihat Badan Energi Internasional
itu menyebut kondisi ini sebagai tantangan ketahanan energi terbesar dalam sejarah. Tantangan ketahanan energi terbesar dalam sejarah. Karena itu bukan hanya soal kenaikan harga, tapi juga ketidakpastian pasokan yang berdampak pada hampir seluruh negara. Dan hebatnya lagi, di tengah tantangan ini, Indonesia tidak menaikkan atau tidak mengurangi subsidi energinya, mempertahankan subsidinya, khususnya di energi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka konflik ini telah mengubah isu energi dari sekedar komoditi ekonomi menjadi isu strategis global yang menentukan stabilitas ekonomi dunia. Begitu Mbak, kira-kira respon kami. Baik, Pak Kamrus Samad, seperti kita ketahui bahwa tadi yang Bapak sebutkan bahwa ini kan terjadinya konflik di jantung pasokan energi global dunia, begitu ya Pak. Dan bisa dikatakan ini merupakan kawasan strategis bagi energi dunia Pak. Seperti kita ketahui bahwa saat ini memang Indonesia tidak hanya berpaku pada Iran saja. Di sana kan juga kapal Indonesia masih tertahan, ada 2 kapal tanker minyak Indonesia ya Pak. Indonesia juga sudah melakukan upaya di negara lain, salah satunya adalah ke Rusia nih Pak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri untuk jangka panjangnya nih Pak, apa dampaknya terhadap Indonesia sendiri jika perang ini terus berlanjut gitu Pak? Nah, kalau untuk jangka panjang Mbak, jika perang ini terus berlangsung berkepanjangan, Indonesia tidak hanya bisa reaktif, tetapi harus memperkuat fondasi ketahanan energinya. Langkah utama adalah meningkatkan produksi dalam negeri, lifting migas kita. Dalam beberapa tahun terakhir ini kan masih berada di kisaran lebih kurang 600.000 barrel per day, per hari. Di bawah kebutuhan nasional yang lebih kurang 1,5 juta barrel per hari. Artinya ketergantungan impor ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga global. Sehingga perlu dipercepat eksplorasi, insentif investasi hulu migas, serta pembangunan cadangan energi strategis. Jadi strategi petroleum reserve untuk mengantisipasi gangguan jangka pendek maupun jangka panjang. Di saat yang sama, kebijakan fiskal harus dijaga dengan memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran agar tidak membebani APBN secara berlebihan ketika harga minyak melonjak. Nah, dalam jangka menengah dan jangka panjang, krisis ini harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi energi secara serius. Apa transformasinya Mbak? Yaitu termasuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan diversifikasi sumber energi dari yang tidak terlalu bergantung pada minyak impor. Nah, selain itu juga Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi energi untuk mengamankan kontrak pasokan jangka panjang dan menjaga stabilitas rantai pasok. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita bersyukur karena kita memiliki konektivitas hubungan baik dengan berbagai komunitas ekonomi dunia. Misalnya di BRICS kita memiliki, kita tercatat sebagai member sehingga sumber energi pasokannya bisa bersumber dari sana, misalnya dari Rusia. Nah, jika konflik global terus berlanjut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tapi juga bisa membangun posisi yang lebih kuat dan mandiri dalam menghadapi ketidakpastian energi dunia ini. Begitu, Mbak, kira-kira yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Baik Bapak, tapi kalau untuk melihat kondisi saat ini Pak, yang terjadi itu kan antara AS dan Iran sendiri masing-masing nih saling bersikukuh dengan pendirian masing-masing nih Pak. Untuk Iran sendiri, dia enggan untuk menghadiri perundingan kedua, sementara AS upayanya saat ini adalah memperpanjang gencatan senjata. Kalau menurut pandangan Anda sendiri Pak, kira-kira ini perang masih akan lebih panjang atau bisa ada kemungkinan bisa selesai Pak? Begini, kalau kita melihat situasinya ini memang penuh ketidakpastian. Ada upaya negosiasi, ada dorongan gentasan senjata, ada dorongan perdamaian dari berbagai negara maupun dari berbagai kaukus negara-negara. Dan ada keinginan untuk mengakhiri konflik ini adalah sesuatu yang baik buat jangka panjang. Tetapi kalau melihat dinamikanya memang belum mencapai titik temu.
sehingga masih ada kemungkinan eskalasi itu bisa saja terjadi. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bisa mengalami perubahan drastis dalam arti mencapai titik temu. Begitu juga sebaliknya. Jadi penuh dengan uncertainty. Karena itu yang kita perlu lihat adalah apa yang menjadi penyebabnya sebetulnya. Indonesia yang tidak berada pada pusaran konflik secara langsung dan tidak memiliki ketergantungan terhadap minyak dari Iran maupun dari wilayah terdampak sumber impor minyak yang berperang, itu menurut kami Indonesia bisa mengambil peran secara signifikan melalui diplomasi, baik diplomasi mendorong perdamaian maupun diplomasi ekonomi dalam rangka memperkuat ketahanan energi dan juga ketersediaan energi kita, sekaligus memitigasi kemungkinan eskalasi sewaktu-waktu bisa mengalami peningkatan, Mbak. Begitu kira-kira respon. Baik Bapak, ini saya bertanyanya agak sedikit berbeda nih Pak, terkait dengan yang terjadi saat ini Pak. Kan sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh AS maupun Israel Pak, terkait dengan adanya gencatan senjata ini. Salah satunya adalah yang terjadi itu pasukan tentara AS yang menggeledah atau memeriksa secara paksa kapal tanker pengangkut minyak nih Pak. Ini yang diduga itu merupakan yang membawa bantuan untuk minyak Iran Pak. Nah sementara kalau untuk Bapak sendiri, kira-kira keamanan dari kapal tanker kita sendiri ini bisa terjamin nggak sih Pak dengan kondisi yang saat ini? Kita bersyukur Mbak ya, karena Presiden Prabowo itu dalam kepemimpinan 1,5 tahun ini memang hubungan baik dengan berbagai pemimpin dunia, terus memiliki kualitas yang sangat tinggi, intensitas komunikasinya sangat baik. Dan kami percaya dan yakin bahwa Presiden Prabowo memiliki jalur komunikasi dengan negara-negara, even negara yang sedang berkonflik, termasuk dengan Iran. Karena itu saya yakin dan percaya kapal-kapal tanker Indonesia pada posisi, pada jalur komunikasi yang sedang diproteksi oleh pemerintah Indonesia melalui diplomasi yang baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang pasti kontinu dan intensitasnya jauh lebih tinggi dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dan dampaknya pasti juga akan ada, ancamannya pasti selalu akan muncul, tetapi kita perlu tetap waspada terhadap kemungkinan terjadi. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara yang juga mengumumkan gencatan senjata misalnya, itu memang kita harapkan tidak lagi terulang. Kenapa? Karena bukan cuma satu negara yang terdampak, tetapi kawasan, sebuah kawasan termasuk di Asia Tenggara juga bisa terdampak jika hal tersebut terus berlanjut, termasuk pencegahan atau pengambil alihan tanker-tanker yang tidak berhubungan langsung dengan peperangan yang terjadi antar negara tersebut. Itu kira-kira. Baik, Bapak Kamrus Samad, ini Anda tadi juga sempat menyinggung bahwa ketahanan energi di dunia memang saat ini kan lagi terguncang terkait dengan yang terjadi di Selat Hormuz sendiri. Nah Pak, kalau untuk ketahanan energi di Indonesia sendiri, tadi Bapak juga sempat sampaikan bahwa saat ini dalam kondisi aman begitu ya Pak ya? Karena sudah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah, terutama Pak Prabowo yang menjalin juga diplomasi dengan negara-negara lain. Namun Pak, kira-kira nih Pak, dengan kondisi menjaga harga subsidi kan saat ini tidak ada kenaikan Pak untuk minyak, untuk bahan bakarnya Pak. Kira-kira jika konflik ini masih berkepanjangan Pak ke depannya, apakah ada kemungkinan nantinya tidak ada lagi itu atau non subsidi ini dihilangkan gitu Pak? Saya kira pemerintah yang subsidi maksud saya Pak, yang subsidi dihilangkan yang subsidi. Pak. Jadi pemerintah dan DPR sudah menghitung kekuatan tingkat resiliensi APBN kita dan sudah menghitung membuat perkiraan kemungkinan misalnya tingkat kenaikan harga minyak per barelnya jika
kisarannya di 100 dolar per barrel, maka ketahanan APBN kita sampai dengan Desember itu cukup kuat untuk bisa terus mempertahankan subsidi energi dan juga kompensasi energi, Mbak. Namun demikian, dalam kenyataannya kan terjadi volatilitas. Jadi up and down harganya. Begitu hari ini ada isu gencatan senjata, itu bisa tiba-tiba harga minyak itu turun. Misalnya di kisaran di bawah 80.000 dolar per barrel. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa artinya bahwa kita sudah membuat simulasi mitigasi resiko terhadap beban APBN kita. Nah, karena itu yang terpenting sekarang itu adalah arah kebijakan pemerintah melakukan efisiensi itu sudah on the right track. Arah kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga energi non subsidi itu sudah on the right track atau menyesuaikan dengan harga pasar. Kemudian arah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan subsidi itu juga sudah on the right track. Karena subsidi ini memiliki dampak. Misalnya di moda transportasi, Mbak. Ada berapa banyak moda transportasi yang disubsidi energinya. Misalnya Damri. Itu kan masyarakat kita kelas menengah ke bawah. Kemudian ASDP yang menggunakan penyeberangan. Kemudian kereta api bisa mengangkut ratusan juta rakyat kita setiap tahun, Mbak. Lalu kemudian selain ASDP, kereta api, lalu kemudian Pelni juga demikian bisa mengangkut jutaan rakyat kita antar pulau setiap tahun. Nah, ini semuanya sebahagian besar menggunakan energi subsidi. Nah, kalau itu dinaikkan atau dikurangi subsidinya, maka efek ekonominya akan cukup signifikan. Karena itu kita udah simulasi, kita menilai langkah kebijakan pemerintah tidak mengurangi subsidi itu sudah on the right track. Tinggal dampak daripada kenaikan harga BBM, harga energi non subsidi terhadap industri, terhadap dunia usaha, terhadap konsumsi, itu pasti akan terasa 1-2 bulan yang akan datang. Nah, ini yang kita perlu antisipasi dampaknya terhadap inflasi, Mbak. Begitu kira-kira. Baik, Pak Kamru Samad, terkait tadi yang Bapak sampaikan, Pak, itu jika sebaliknya nih Pak, harga yang saat ini yang terjadi penyesuaian yang tadi oleh pemerintah terkait dengan non subsidi ini sudah on the right track, PA. Tadi Bapak sampaikan ya Pak. Betul. Nah itu kira-kira nih Pak, jika memang nanti situasinya kembali membaik gitu, apakah memungkinkan harganya akan menyesuaikan kembali turun atau akan tetap bertahan di angka yang sudah naik tersebut, Pak? Kalau energi yang non subsidi, kenapa saya sebut on the right track? Karena menyesuaikan harga market, harga pasar. Untuk non subsidi, memang kita harus mempertahankan karena kondisi ekonomi daya beli masyarakat itu juga pasca COVID 4 tahun terakhir ini masih up and down. Kita lihat walaupun konsumsi rumah tangga misalnya sampai dengan 2025 akhir itu relatif stabil, dan kita harapkan di kuartal pertama yang akan diumumkan oleh BPS misalnya, kita harapkan pertumbuhan ekonomi bisa pada range yang ditetapkan oleh undang-undang APBN kita. Dan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di atas 5% adalah konsumsi rumah tangga. Nah, ini konsumsi rumah tangga didorong oleh daya beli. Nah, daya beli ini tentu sangat menentukan pergerakan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor real. Lalu kemudian konsumsi rumah tangga. Lalu kemudian kebijakan fiskal kita untuk memperkuat konsumsi rumah tangga melalui perlindungan sosial, Mbak. Jadi tahun ini pemerintah melalui APBN kita sama sekali tidak mengurangi bantuan sosial. Anggaran bantuan sosial untuk masyarakat tetap berada di atas 500 triliun untuk bantuan sosialnya. Anggaran subsidi di bidang pendidikan juga demikian. Kemudian untuk ketahanan pangan juga demikian. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR bahwa memprioritaskan bagaimana mendorong daya beli masyarakat supaya ekonomi kita bisa terus tumbuh di atas 5% dan bisa membuka lapangan kerja.
Kemudian kita juga dorong perbankan, Mbak, supaya LDR mereka, loan to the ratio mereka itu sebagai bank fungsi intermediasi itu bisa dijalankan secara maksimal. Karena kami menilai 2025 itu LDR perbankan kita, khususnya yang swasta, itu masih rata-rata di bawah 80%. Kalau Himbara sih sudah jauh lebih baik, di atas 85%. Itu artinya fungsi intermediasi. Nah, bagaimana sekarang dunia usaha kita bisa dorong menggunakan fasilitas pembiayaan yang disiapkan oleh perbankan. Lalu kemudian realisasi program prioritas pemerintah. Misalnya untuk pembangunan rumah, subsidi, FLPP, bagaimana bisa cepat terrealisasi. Lalu kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Lalu kemudian pembenahan program makan bergizi gratis atau penyesuaian terhadap kekurangan-kekurangan sebelumnya supaya anggaran yang digunakan bisa lebih tepat sasaran dan rantai pasoknya, ekosistem ekonominya, supply chain-nya itu bisa memiliki dampak terhadap ekonomi grassroots, lalu kemudian bisa menggerakkan sektor real dan membuka lapangan kerja. Ini 3 pilar ini di saat yang sama juga kita mendorong otoritas moneter Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga atau tidaknya mempertahankan suku bunga acuan. Nah, kita pasti perlu harus mengawal transmisi kebijakan suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, walaupun hari Rabu kemarin mempertahankan, supaya perbankan bisa menyesuaikan apa yang diputuskan oleh otoritas moneter. Sehingga 3 pilar, yaitu otoritas fiskal, otoritas moneter, dan industri keuangan menjadi kekuatan inti dalam mendorong pembiayaan ekonomi kita. Nah, karena size pertumbuhan ekonomi kita itu sangat ditentukan oleh private sector, sektor swasta. Belum lagi kawasan ekonomi khusus. Ada 25 kawasan ekonomi khusus yang di dalamnya banyak sekali akselerasi kebijakan. Mulai layanan perizinan satu pintu, pembebasan bea masuk, lalu kemudian pembebasan pajak, lalu kemudian berbagai macam, mulai dari Pulau Galang, Rempang, lalu kemudian Batang, Mandalika, dan seterusnya. Nah, ada 25 kawasan ekonomi. Ini harus terus kita jual, harus kita promosikan, harus kita marketingkan kepada investor-investor supaya mereka masuk. Dan kita melihat bahwa industri manufaktur kita itu tumbuh sampai dengan Desember 2025. Pertumbuhannya cukup baik. Dan investasi kita sampai dengan 2025 Desember itu year and year-nya itu tumbuh 12,7%. Ini artinya bahwa investor yang didominasi oleh 5 negara, yaitu Singapura, ya, lalu kemudian kedua Hong Kong, yang ketiga adalah Tiongkok, yang keempat Malaysia dan Jepang, ini harus kita terus yakinkan bahwa kawasan ekonomi khusus yang disiapkan pemerintah itu friendly buat investor. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI, sudah bergabung bersama kami semua. Salam sehat selalu Bapak, terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu.